Kajian Islam menuju ridhonya Allah. Apa yang harus dilakukan jika hati kecewa? Simak penjelasan dari Ustadzah Halimah Al-Aidrus ini. Semoga bermanfaat. Beriku sekalian yang saya muliakan, kesedihan, rasa yang gak enak dalam hati, kekecewaan akibat sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, atau akibat kita menginginkan sesuatu akan tetapi tidak terjadi, atau kesedihan karena ditinggalkan orang yang kita cintai, atau kesedihan yang terkadang datang tanpa sebab, kayak begitu aja kita sedih gitu. Jadi sekalian, apa sebenarnya penyebabnya? Dari apa yang saya pelajari selama ini, saya simpulkan, mudah-mudahan Allah beri kemanfaatan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Sedih itu punya 4 penyebab, teman-teman. 4 penyebab yang obatnya berbeda-beda pula. Coba liatin, kalau kamu sedih itu sedihnya karena sebab yang mana? Silahkan perhatikan. Pernah nggak sedih yang karena itu, atau karena itu, atau karena itu, atau karena satunya lagi? Ada 4 sebabnya kesedihan, dan obatnya juga masing-masingnya berbeda-beda. Yang pertama, sedih itu seringkali disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita alami. Ini yang paling banyak nih. Kok hati saya sedih terus ya? Kamu ngerjain dosa kok. Kenapa keadaannya menjadi tidak menyenangkan hidup saya di dunia? Kayak di neraka gitu. Apakah ada perintah Allah yang kamu langgar dalam dirimu? Apakah ada hal-hal haram yang terus-menerus kamu kerjakan dalam dirimu? Iya sih, benar. Nah, itu dia penyebabnya. Dosa bikin hati jadi sumpek. Dosa bikin hati jadi mudah kecewa, bahkan dari hal-hal yang semestinya tidak membuat kecewa. Dosa adalah penyebab kesedihan, penyebab kemurungan, penyebab kegalauan, penyebab kegelisahan, penyebab rasa-rasa menderita. Semuanya disebabkan karena dosa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dosamu tuh bikin hidup gak enak, percaya saya. Maka jangan pernah memilih dosa. Adik-adik ingat-ingat, kok saya hatinya sedih terus ya? Nah, pacaran mulu kok. Kamu pacaran mulu, akhirnya bikin hati kamu sedih mulu. Kok hati saya sedih ya? Gampangan sedih. Sholat kamu bagaimana? Iya sih, sholat berantakan. Sholat berantakan bikin hati juga berantakan. Hati berantakan, sedih, murung, galau, gelisah. Makanya semakin orang berbuat maksiat, semakin hatinya menderita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabatkum min musibah illa fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah, tidaklah menimpa kepada kalian hal-hal tidak menyenangkan dalam kehidupan, melainkan penyebab utamanya adalah perbuatan dosa yang telah kalian lakukan sendiri. Kalau kamu menjauhi dosa, kamu pun menjauhi derita. Hatimu jadi mudah bahagia. Makanya saya pernah nulis, saya bilang orang-orang yang ahli maksiat, malam-malam nenggak minuman keras, mabuk-mabukan, jejingkrakan bersama dengan kawan-kawannya, pakai barang-barang haram,
dia saat dalam keadaan seperti itu dia merasa semacam bahagia. Bukan, itu bukan bahagia, itu kesenangan sementara, euforia istilahnya dalam bahasa Madura, enggak, dalam bahasa orang zaman sekarang ya. Teman-teman sekalian, sampai ketika efek obatnya bekerja, sampai ketika efek minuman keras tersebut berhenti, dia bangun dalam keadaan gelisah, setengah mati, sumpek setengah mati, galau, susah. Dia pun terbangun di waktu malam di lantai kamarnya yang dingin dengan rasa mual, dengan pengar di kepala. Dia muntah-muntah, badannya gak enak, baunya gak enak, hatinya lebih gak enak lagi. Dia mikir, ini kayaknya saya gak enak kayak begini karena saya jauh dari teman-teman saya, karena saya jauh dari kesenangan-kesenangan. Dia pun berusaha untuk mendapatkannya lagi dan lagi, dan lagi, tanpa tahu bahwa masalahnya bukan pada kesenangan sementara yang dia inginkan, akan tetapi hati yang jauh dari penciptanya. Kenapa orang yang ahli maksiat hatinya sumpek? Kenapa? Karena Allah hendak mencicipkan kepada mereka neraka di dunia sebelum neraka pada akhirnya. Sebab Allah hendak merasakan kepadanya neraka di dunia sebelum, jika dia tidak segera kembali, neraka di akhirat nanti. Maka untukmu pelaku dosa, untukku, untuk kita semua yang masih juga belepotan dengan dosa-dosa, masih terkadang berbicara hal yang kita tahu membuat Allah murka, masih terkadang menyakiti hati orang lain dengan kata-kata buruk kita, masih terkadang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Atau untukmu yang pernah punya masa lalu tenggelam dalam jurang-jurang dosa yang besar, jika kamu ingin menjadi seseorang yang hatimu bahagia, kesedihan menghilang perlahan-lahan dari dalam hatimu, segeralah kembali kepada Allah, segeralah bertaubat, segeralah balik. Teman-teman, dosa tuh akibatnya gak ada yang enak, dosa tuh hasilnya gak ada yang bikin senang. Dosa itu hanya akan membawamu kepada sumpek demi sumpek, sedih demi sedih, kecewa demi kecewa, gelisah demi gelisah. Maka ingin agar kesedihanmu sirna dari hidupmu, ingin agar gelisahmu mereda dalam hatimu, ingin agar hidupmu tidak kegalauan mulu bawaannya, segeralah bertaubat padanya. Menangislah atas dosa-dosa, dan alhamdulillah ma'ana Rabb ya khair Rabb, kita punya Tuhan seindah-indah Tuhan. Alhamdulillah, ketika kita bertaubat, kita kembali kepada Allah yang pintu rahmatnya terbuka lebar-lebar bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Allah berkata dalam salah satu hadis qudsinya, kata Allah, apabila aku lihat hambaku datang
dengan bergunung-gunung dosa, bertaubat kepadaku, aku akan menyambutnya dengan bergunung-gunung ampunan yang lebih besar. Dosa-dosa kita, jika Allah lemparkan ke dalam lautan ampunannya, ia seperti buih, di dalam samudra, tak berarti apa-apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka bisa jadi kesumpekan yang kamu rasakan itu adalah tali. Allah hendak membawamu kembali padanya. Bertaubatlah, menangislah kepadanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abdukal abiq irja ilaik. Hambamu yang selama ini kabur datang padamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hambamu yang belepotan dengan dosa-dosa ini datang padamu, ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa farji, dosa hati. Siapa di antara kita yang anggota tubuhnya terjaga? Bukankah selama ini semuanya telah banyak terkotori dengan dosa-dosa? Tapi kita punya Allah yang Maha Rahman, kita punya Allah yang Maha Rahim, kita punya Allah yang Maha Pengampun, yang telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Allah minta Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, apa pesanmu ya Allah? Qul, sampaikan kepada umatmu. Yang bagaimana umatnya ya Allah? Lilladzina asrafu ala anfusihim, terhadap umatmu yang belepotan dosa, terhadap umatmu yang berlumuran noda, terhadap umatmu yang matanya kotor, telinganya kotor, lisannya kotor, tangan kakinya kotor, hatinya kotor. Terhadap umatmu wahai Nabi Muhammad, yang berani-berani mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, sampaikanlah kepada mereka pesanku ini. Apa pesanmu ya Allah? Adakah engkau mau menyampaikan bahwa azabmu sangat pedih? Adakah engkau hendak menyampaikan bahwasanya kiamat sudah sebentar lagi? Adakah engkau hendak menyampaikan bahwasanya engkau terlalu murka kepada kami sehingga pintu rahmatmu telah tertutup bagi kami? Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Wahai para pendosa, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Kasih sayangnya luas. Kamu pengen hatimu senang, tinggalin dosa, datanglah padaku dengan bertaubat, kata Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa semuanya. Semuanya. Semuanya.
dosamu di masa lalu, apapun itu, selagi nyawa masih dikandung badan, selagi nafas masih hilir mudik di tenggorokan, selagi nadimu masih berdetak, Allah bilang, aku masih memberi kepadamu kesempatan untuk datang padaku. Datanglah wahai hambaku. Tapi diri ini kotor ya Allah, rasanya tak layak mendapatkan rahmat-Mu. Allah jawab, bukankah apabila kamu tak datang padaku, kamu hanya akan menjadi semakin kotor saja? Sebab hanya akulah yang dapat membersihkanmu. Penyebab kesedihan hatimu yang nomor satu adalah dosa-dosa yang kau biarkan bertumpuk tanpa taubat kembali padanya.